Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat beraktivitas belajar meskipun di rumah saja. Jika memang harus bepergian, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis materi surat Al-Insyirah. Perhatikan peta konsep berikut ini. Surat Al-Insyirah mencakup 4 kompetensi inti. Yang pertama, spiritual, kegiatan siswa, pengamatan, dan membaca. Lalu kompetensi dasarnya adalah menunjukkan perilaku menerima surat Al-Insyirah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melafalkan dan membaca surat Al-Insyirah. Kompetensi inti yang kedua yaitu sosial, dengan contoh, analisa siswa, refleksi, dan hikmah. Kompetensi dasar, menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Kompetensi inti yang ketiga adalah pengetahuan dengan paparan arti dan isi kandungan materi. Kompetensi dasar, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Insyirah. Kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan dengan praktik kegiatan siswa, yakni kompetensi dasarnya adalah terampil menjelaskan kandungan isi surat Al-Insyirah dan terampil menulis ayat-ayat surat Al-Insyirah. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, mari kita belajar melafalkan surat Al-Insyirah dan terjemahannya. Perhatikan contoh bacaan surat Al-Insyirah berikut ini. Simak baik-baik ya. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Setelah kalian simak bacaan surat Al-Insyirah dan terjemahannya tadi, mudah-mudahan kalian dapat menghafalkannya dengan fasih, tartil, dan baik. Minggu depan, kalian setorkan hafalan surat Al-Insyirah dan terjemahannya kepada ibu. Mudah-mudahan sudah hafal semua ya. Anak-anakku sekalian, setelah menyimak bacaan surat Al-Insyirah, marilah kita pahami isi kandungan surat Al-Insyirah. Masih semangat semuanya ya? Surat Al-Insyirah merupakan surat yang ke-94
dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surat Ad-Duha dan sebelum surat At-Tin, termasuk golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 8 ayat. Asbabun nuzul surat ini adalah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat itu orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kelemahannya dan kemiskinannya. Selanjutnya, isi kandungan ayat yang pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melampangkan dada Nabi Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lainnya. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesusahan dan kesulitan yang dialami selama menjalankan tugas kerasulan sallallahu alaihi wasallam telah dilenyapkan dan digantikan dengan kenikmatan serta kebahagiaan. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan asma Allah, seperti nama Nabi Muhammad selalu disebut bersama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah, dan lainnya. Si kandungan ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan ada kemudahan pada akhirnya. Kita tidak boleh berputus asa jika menghadapi kesulitan dalam belajar, karena akan ada kemudahan bagi siapa saja yang mau berusaha dan bertawakal. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Insyirah ayat ke-7 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta manusia agar tidak mudah berpuas diri, sehingga apabila satu pekerjaan telah diselesaikan, maka menyegerakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan atau urusan yang lain dengan baik. Dan yang terakhir ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dengan suara yang lembut dan berharap hanya kepada Allah semata. Demikianlah penjelasan isi kandungan surat Al-Insyirah. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung mendapatkan kemudahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, jangan lupa ya, kalian tulis kesimpulan dari isi kandungan surat Al-Insyirah di buku Al-Quran Hadis. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.